Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Kasus upaya penghilangan nyawa yang sejauh ini udah pernah kita bahas di konten Mirror, yang paling serem dan bikin merinding sebatang badan adalah kasus penghilangan nyawa John Price yang dilakukan oleh Catherine Knight di Australia. Dan itu tercatat sebagai kasus pertama di mana pelakunya ini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan secara bersyarat. Tapi ternyata di Afrika ada satu kasus yang nggak kalah bikin merinding sebatang badan. Bisa bikin mual, bikin nggak kuat lah pokoknya denger ceritanya. Bahkan di tingkat yang kayaknya udah nggak masuk akal dan susah diterima oleh akal sehat manusia. Coba kalian denger aja lah kisah ini sampai habis. Banyak kata yang mau aku sebut untuk mewakili kasus ini. Dan ini juga kasus yang membuka mata kita bahwa Tuhan, kekuasaan Tuhan itu beneran ada. Karena terlalu banyak kebetulan yang kayak kok bisa gitu. So malam ini kita akan membahas kasus upaya penghilangan nyawa seorang wanita yang bernama Alison Botha yang menggemparkan Afrika dan dunia pada tahun 1994. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look at it. Nah, informasi tentang Alison Botha yang tercantum di artikel itu nggak cukup banyak guys, nggak terlalu detail. Cuma diketahui kalau dia ini lahir pada 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Dan pada saat kejadian, itu usianya 27 tahun. Dan tempat tinggal Alison ini berdekatan dengan pinggiran laut, daerah pantai. Nah, Alison ini tinggal dengan ibu dan adik laki-lakinya karena orang tuanya ini udah berpisah sejak Alison umur 10 tahun. Nah, menurut keluarga dan teman-temannya, Alison ini adalah seorang gadis yang sangat baik, sangat ramah. Dia anak yang pintar, mudah bersahabat, suka bersosialisasi, dan Alison juga anak yang berprestasi. Bahkan di sekolahnya, dia pernah menjadi pemimpin di Collegiate High School for Girls. Nah, pada 8 Desember 1994, pada sore harinya, Alison ini dengan beberapa teman-temannya ini pergi ke pantai untuk merayakan perayaan Natal. Nah, karena pantai tempat mereka berlibur itu dekat dengan rumah Alison, mereka pun pergilah ke apartemen si Alison ini untuk makan pizza dan es krim. Malam itu berjalan dengan sangat fun dan bahagia. Nah, pada jam 10 malam, ketika mereka udah selesai berpesta dengan penuh kebahagiaan itu, Alison ini berniat baik untuk mengantar teman-temannya pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan akhirnya diantarlah sama si Alison, si teman-temannya ini. Sampai jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan itu waktunya Alison untuk kembali ke rumahnya dan beristirahat. Nah, disinilah petaka mulai mengincar Alison. Alison sebenarnya udah sampai di parkiran apartemen dia. Nah, cuma pada malam itu, parkiran tempat dia biasa naruh mobilnya itu udah ada ngisi. Dan akhirnya si Alison ini mengitari parkiran itu untuk nyari posisi yang kosong. Dan akhirnya dapatlah satu tempat parkir yang cukup jauh dari apartemen Alison. Jadi dia ini harus jalan kaki beberapa meter untuk masuk ke apartemennya. Nah, setelah memarkirkan mobilnya, si Alison ini membuka pintu belakang mobilnya untuk mengambil barang-barang dia yang ada di belakang. Nah, pada saat itulah tiba-tiba seorang pria tak dikenal masuk ke dalam mobil si Alison dan menodongkan pisau ke arah si Alison sampai berkata, "Masuk atau kau kubun-bun." Nah, karena pada saat itu Alison berpikir kalau dia kabur dia bakal ketangkap dan mungkin nyawanya bakal dalam bahaya, dia pun mengikutilah kemauan si pria ini. Masuklah si Alison ke dalam mobilnya. Jadi pada saat itu Alison duduk di depan di bangku penumpang dan si pria ini yang nyetir mobil. Pria ini menyebut dirinya sebagai Clinton. Dan si Clinton ini mengatakan kepada si Alison, "Tenang, aku nggak akan membahayakan kamu. Aku cuma butuh mobil ini selama 1 jam." FYI, di sana itu memang ada pembajak mobil, di mana orang-orang memberhentikan mobil secara random, terus minta diantarkan atau dia mau pakai mobil selama beberapa waktu, terus mobilnya dikembalikan atau ditinggal di suatu tempat. Emang ada. Nah, si Alison ini mikir mungkin pria ini adalah pembajak mobil. Oh ya udahlah, hitung-hitung kayak bantu gitu kan. Alison memang orang yang baik nih backgroundnya. Tapi itu udah ngacungin pisau coy, udah jelas bahaya sih itu. Nah, di perjalanan, Alison ini dengan tenang bilang ke si Clinton, "Kau boleh mengambil mobilku, kau boleh ngambil semua uang yang kupunya, benda-benda milikku, HP dan lain-lain. Tapi tolong tinggalkan aku di pinggir jalan.
turunkan aku di sini gitu, kata si Allison. Tapi si Clinton ini menolak dan teruslah berjalan ke tempat yang sedang dia tuju. Setelah berjalan cukup jauh, Allison ini mulai deg-degan, perasaan itu mulai chaos, nggak karuan ketika si Clinton ini ternyata menjemput seseorang pria lain yang udah nunggu di pinggir jalan. Masuklah pria itu ke dalam mobil. Jadi dalam mobil itu udah ada Allison di depan, si Clinton yang bawa mobil, dan teman si Clinton di belakang. Coba di sini aja kalian bayangkan udah sekios apa perasaan si Allison gitu. Tapi herannya di sini ya, kenapa Allison nggak langsung nelpon polisi pada saat dia masuk ke dalam mobil? Oh, atau mungkin karena dia duduk di depan ya, jadi kayak ketahuan gitu nggak sih kalau misalnya dia nelpon polisi? Iya juga sih. Nah, mobil kembali berjalan. Di sepanjang perjalanan, mobil pun kembali jalan, dan di sepanjang perjalanan, Allison mendengar dua pria ini ngobrol dengan sangat akrab. Seakan-akan mereka ini kayak udah temenan lama gitu. Dan dari percakapan mereka berdua, Allison akhirnya tahu kalau nama pria itu bukanlah Clinton. Bahwa nama dua pria itu adalah Franz Du Toit dan Tiens Groger. Nah, Allison mulai dibuat berdebar-debar jantungnya ketika tahu kalau mobil ini sedang mengarah keluar kota. Dan saat itu juga, Tiens mengatakan kepada si Allison bahwa kami akan menyetubuhimu. Kau akan melawan atau ikuti kami. Dan saat itu, perasaan Allison udah kacau balau guys. Kalau dia ngelawan, dia pasti bakal mati karena dia harus melawan dua pria berbadan besar. Tapi kalau misalnya dia ikutin, mungkin dia masih punya harapan untuk hidup. Ya walaupun dia harus merelakan tubuhnya gitu. Dan akhirnya Allison berkata kalau aku akan mengikuti kalian. Dan dua pria bejat ini cuma tertawa, dan beneran mereka membawa Allison pergi ke suatu tempat yang benar-benar terpencil, nggak ada orang sama sekali di sana. Dan di sanalah dua setan ini mengobrak-abrik Allison dengan sangat kejam. Aku nggak bisa jelasin sedetail apa kekejaman yang mereka lakukan kepada Allison. Seberapa menyedihkannya tubuh Allison digerogoti oleh dua iblis ini. Yang pasti di sini Allison hancur banget lah. Nah, seperti halnya kasus kaos memperkaos lainnya, pastinya pelaku nggak mau membiarkan korbannya hidup, karena pasti bakal berbahaya untuk dia kan. Franz pun mencekik Allison sampai Allison ini lemah dan terjatuh ke tanah, tergeletak. Tapi pada saat itu Allison ternyata masih hidup. Franz jadi kesal dan sayup-sayup Allison ini mendengar kalau Franz ini bilang kepada Tiens kalau dia akan menghancurkan sistem reproduksinya Allison dan menghabisi nyawa Allison di sana. Allison yang mendengar rencana dari dua iblis ini memutuskan untuk melawan. Karena toh tadi dia milih ikut karena mikir bakal tetap bertahan hidup kan. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya dia bakal meninggal dunia juga, ya mending dia ngelawan kan. Saat itulah terjadi baku hantam antara Allison dengan dua pria itu. Beberapa kali Allison coba bangun dan lari, tapi akhirnya ketangkap. Sampai salah satu dari pria itu mengeluarkan pisaunya. Allison terluka di lengannya dan jatuh melemah. Dengan cepat, tanpa disadari oleh Allison, Franz menancapkan pisau besarnya ke tubuh Allison 30 kali. 30 kali ditusuk di bagian perut. Bisa kalian bayangkan sehancur apa tubuh Allison. Allison terkapar tak berdaya, dan saat mereka merasa kalau Allison bakal berakhir hidupnya dengan cara itu, ternyata mereka salah. Mereka melihat kaki Allison masih bergerak nih. Dan untuk memastikan nyawanya hilang, salah satu dari mereka berdua, aku nggak tahu entah si Franz atau si Tiens, jadi naik ke tubuh si Allison, menduduki tubuh Allison, dan melayangkan pisaunya ke leher Allison 16 kali. Yes, kayak 16 kali di leher Allison. Dalam pandangan Allison yang udah kabur dan 70% sekeliling itu udah menghitam, dia melihat tangan pelaku bolak-balik di atas lehernya. Allison bahkan bisa mendengar suara daging yang robek. Kayak yakin bahwa Allison udah nggak selamat dengan luka sefatal itu, dua pria ini pun meninggalkan Allison tergeletak gitu aja di tanah. Nah, saat itu Allison berpikir kalau mungkin inilah saatnya dia harus pergi. Inilah masa-masa akhir hidupnya. Tapi dia berpikir, aku nggak boleh pergi meninggalkan dunia ini tanpa ada petunjuk untuk menangkap si dua pelaku itu. Akhirnya Allison dengan segenap kekuatan yang dia punya, dia menuliskan nama Franz dan Tiens di atas pasir, dan dia masih bisa menuliskan I love mom, yang dia sangka itu bakal jadi detik-detik akhir hidupnya. Nah, menurut kalian, apakah di sini Allison udah kehilangan nyawanya? Mungkin semua orang berpikir iya.
Dengan semua luka tusuk dan luka sayatan di perut dan di lehernya, siapa sih manusia yang masih bisa hidup? Tapi tahan, kalian bakal dapat plot twistnya. Nah, dengan kesadaran yang masih dia miliki, Allison melihat dari kejauhan ada seberkas cahaya. Allison tahu kalau posisinya pada saat itu nggak jauh dari jalan raya. Dan disinilah Allison bertekad untuk bertahan hidup dan bangkit untuk menyelamatkan diri dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Allison coba meraba-raba tanah, dan akhirnya dia memegang sesuatu yang basah dan lembek. Sampai dia sadar bahwa yang sedang dia pegang itu adalah ususnya. Iya, usus Allison yang udah terburai keluar. Dan kalian tahu ngapain lagi si Allison ini? Dia ini mengumpulkan usus-usus itu, mengumpulkannya jadi satu onggok, terus dia tutup pakai bajunya supaya si usus ini nggak jatuh. Gitu. Dan bukan cuma itu, dari posisi dia dari tertidur, terus ngumpulin ususnya, dibungkus pakai bajunya, dia mencoba untuk duduk kan, mencoba untuk duduk dan bangkit berdiri nih, untuk pergi ke pinggiran jalan supaya dia bisa minta tolong. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, tiba-tiba pandangan Allison kayak semuanya gelap, semuanya hitam, dan Allison menyadari bahwa semua pandangannya itu udah kebalik. Misal kalian ngeliat pohon nih, pohon ranting kan di atas. Nah, Allison ini ngelihat pohon itu rantingnya di bawah. Kalian tahu apa yang terjadi? Ketika si Allison ngecek posisi kepalanya, ternyata kepalanya itu udah ngadap ke belakang, guys. Jadi luka sayatan di leher si Allison ini membuat kepalanya itu nyaris putus dan jatuh ke belakang. Dan ajaibnya, bukti kekuasaan Tuhan, Allison ini masih sadar, otaknya masih berfungsi, dia masih bisa berpikir. Dan kalian tahu dia ngapain? Ya dia ngembaliin posisi kepalanya ke posisi normal kayak gini. Terus dia menahan pakai tangan kirinya nih, si kepala ini biar nggak jatuh. Jadi tangan kanannya nahan usus pakai baju, tangan kiri nahan kepala biar nggak jatuh. Nah, dengan posisi seperti itulah, Allison ini mencoba untuk merangkak, berjalan menuju ke pinggiran jalan raya untuk minta bantuan. Beberapa kali Allison terjatuh, terus bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, dengan posisi yang sangat memprihatinkan tadi. Dan alhamdulillahnya, syukurnya, si Allison ini berhasil sampai ke pinggiran jalan. Dia udah berhasil untuk memilih posisi terlentang di pinggir aspal supaya orang-orang bisa ngelihat dia gitu. Dan pada waktu itu menunjukkan sekitar jam 12 malam gitu, guys. Jam 12 atau jam 1 malam gitulah. Waktu yang kayaknya mustahil kalau orang-orang bakal lewat sana. Tapi mencengangkannya, beberapa mobil tuh ada yang lewat ternyata. Cuma nggak langsung berhenti. Mobil pertama ketika ngelihat tubuh Allison yang kayak gitu, dia langsung kabur karena ketakutan. Mobil kedua juga berhenti ngelihat Allison, terus dia muntah-muntah. Tapi dia udah nelpon polisi nih, supaya datang untuk melihat kondisinya si Allison. Tapi dia pergi gitu aja. Dan mobil ketiga inilah yang menjadi penyelamatnya Allison. Di mana si pengemudi mobil ini adalah seorang dokter hewan muda bernama Tian Eilert. Dan dialah yang tergerak hatinya untuk turun dari mobil dan membantu Allison. Dengan ilmu medis yang dia ketahui, Tian ini berhasil menata lagi usus-usus si Allison ke dalam tubuhnya. Dan Tian pun langsung nelpon ambulans supaya segera datang untuk membawa si Allison ke rumah sakit. Nah, sembari menunggu ambulans datang, Tian ini nggak berhenti untuk ngomong dengan si Allison. Dan kalimat yang paling sering diucapkan oleh si Tian adalah, kalau Allison ini mempunyai mata yang indah, kau harus tetap sadar. Kau harus tetap membuka matamu, supaya matamu tetap bisa dilihat oleh orang-orang. Jadi dia ngomong gitu terus kepada si Allison. Sehingga Allison yang awalnya udah mau koit, udah mau pingsan nih, nggak sadarkan diri atau mungkin kehilangan nyawanya, dia punya harapan untuk hidup lagi. Dia punya motivasi lagi untuk hidup. Dan gak lama setelah itu, ambulans datang dan langsung membawa Allison ke rumah sakit untuk dilakukan tanggap darurat. Para dokter yang melihat tubuh Allison, semua itu tercengang, gak percaya. Semuanya kayak, oh my god, kok bisa manusia dengan luka kayak gini, dengan kepala yang nyaris putus, masih tetap hidup. Kayak ini bener-bener keajaiban Tuhan gitu. Hasil pemeriksaan dokter, walaupun luka sefatal itu, untungnya nggak sampai memutus jalur pernapasannya si Allison. Itulah yang membuat Allison ini masih tetap hidup.
Tapi Allison mengalami luka yang parah di rahimnya karena tusukan tadi. Dan dokter mengatakan kalau Allison ini mungkin nggak akan pernah bisa punya anak lagi. Proses penyembuhan Allison memakan waktu 3 minggu. Tapi waktu baru selesai operasi, polisi langsung mendatangi Allison untuk menanyai keterangan tentang pelaku perbuatan itu kepada Allison. Nah, pada saat itu para dokter ini kayak marah sama polisi, kayak nggak punya otak apa nih orang masih upaya penyembuhan dari traumatisnya kejadian malam itu, malah langsung dibom dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pelaku atau apa yang dia alami pada malam itu. Tapi kuatnya si Allison, dia kayak bilang ke dokter itu, udah dok, nggak apa-apa, biarkan saya bicara. Dan pada saat itulah, si Allison mengatakan kepada polisi 2 nama pelaku yang telah melakukan tindakan itu kepada Allison. Tersebutlah nama Frans du Toit dan Tien's Kruger. Nah, dari 2 nama ini, polisi udah cukup informasi nih, karena memang 2 orang ini adalah orang yang buron di kalangan polisi. Betul-betul orang yang udah jadi kriminal tingkat atas gitu guys. Mereka juga lah dalang dibalik banyak kasus penghilangan nyawa, memperkaos, dan penculikan wanita. Nah, kita coba kulik dulu profil dari 2 biji biadab ini ya. Ya mungkin kalian ada yang udah muak dengan 2 pria bangsat ini. Tapi ya mungkin kalian juga mau tahu gimana background kehidupan mereka sampai mereka bisa punya otak sejahat itu gitu. Kita mulai dari Frans du Toit. Frans ini sebenarnya anak yang tumbuh di keluarga baik-baik. Orang tuanya ini sangat agamis. Tapi entah kenapa, Frans ini sejak bocil itu punya tipikal-tipikal anak gila gitu guys. Nakal, meresahkan, dan nakal ini bukan nakalnya anak-anak pada umumnya ya. Kayak malakin uang jajan siswa lain atau ngebully siswa lain, enggak. Tapi nakalnya nih udah masuk ke aksi kriminal. Pernah pas SMP, si Frans ini membakar asrama sekolah, di mana masih banyak anak-anak di dalam asrama itu. Se-ekstrim itu memang. Nah, karena aksinya itu, Frans ini dikeluarkan dari SMP, dan keluarganya itu harus pindah kota supaya terhindar dari aib yang udah dibuat oleh anaknya ini. Nah, di kota barunya, Frans ini punya pacar. Seorang wanita yang nggak jauh gilanya dengan si Frans. Si pacar ini mengaku bahwa dia adalah seorang penyihir, tapi bukan penyihir sekelas Harry Potter gitu by the way. Tapi ya penyihir black magic yang bisa santet, bisa ngirim ilmu hitam. Sama-sama gelap, dan mereka pun cocok nih. Jadilah sepasang kekasih Dajjal. Nah, di usia remajanya yang pada saat itu usia 14 atau 15 tahun, Frans ini dengan pacarnya udah mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut setan. Dan semakin ekstrim lagi, hubungan percintaan mereka ini udah bisa melakukan hubungan badan gitu, layaknya orang dewasa. Dan yang gak kalah anehnya, si Frans ini kayak punya kelainan, dimana dia ini suka melakukan hubungan badan dengan pacarnya, dimana pacarnya ini harus berpura-pura terpaksa. Dan Frans ini merasa setiap mereka berhubungan badan, dia ini kerasukan nih. Dia ngerasa dia ini kerasukan, terus dia pengen mengobrak-abrik si pacarnya ini. Jadi punya tipikal hubungan badan yang udah aneh lah gitu. Kalian paham kan maksudnya berhubungan badan tapi si ceweknya ini pura-pura terpaksa, ya kayak nangis, berteriak, persis seperti korban perkaosan. Nah, Frans ini menikmati hubungan badan yang ceweknya kayak gitu. Psycho. Orang tua Frans yang udah kehabisan akal gimana cara ngadapin si anak setan ini, akhirnya mengirimkan Frans ke militer. Di usia SMP, dia udah ikut militer. Nah, di usia dewasanya setelah keluar dari pelatihan militer itu, Frans akhirnya menikah dengan seorang wanita dan memiliki seorang anak. Tapi setelah punya anak, Frans justru bercerai dengan istrinya karena menurut Frans, istrinya ini nggak bisa memuaskan nafsunya. Ya mungkin istrinya nggak bisa acting berhubungan sambil menangis ketakutan kayak dipaksa. Ya kali ya. Dan itulah background dari Frans du Toit. Nah, gimana dengan sahabatnya, Tien's Kruger? Nah, Tien's Kruger justru punya background yang jauh beda dengan Frans, guys. Tien's ini sebenarnya anak yang baik, anak yang penurut, anak yang mencoba untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi karena dia tumbuh di keluarga yang sangat hancur, orang tua yang suka berantem, bahkan si Tien's ini pernah dilecehkan oleh ayah tirinya. Dan di sekolah, Tien's ini juga suka dibully oleh teman-temannya. Karena apa? Karena dia punya 3 puting. Jangan tanya, aku nggak ngerti. Muak dengan kehidupannya, Tien's akhirnya berpaling ke alkohol dan narkoboy. Dia udah nggak percaya dengan adanya Tuhan, dan memutuskan untuk menjadi pengikut iblis. Dia juga sempat masuk ke militer, untuk menghilangkan stres dan depresinya dengan kehidupan dunia ini. Selesai ikut militer, Tien's ini juga punya kekasih, yang sama gilanya dengan dia
Dan secara kebetulan, pacarnya si Tiens ini juga penyihir, guys. Dia juga punya ilmu hitam. Sama-sama pengikut setan. Dan di sini, Tiens berpikiran untuk gimana rasanya manusia ketika dia punya kekuatan. Dia punya kekuasaan. Orang-orang takut dengan dia. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan kemauan Tiens ini didukung oleh si pacarnya. Sampai akhirnya, entah gimana ceritanya, Tiens ini akhirnya bertemu dengan Franz. Dua manusia dengan background yang gelap dan merasa bisa saling melengkapi. Franz yang nekat-nekatan dan merasa bisa melakukan apapun yang dia mau, bertemu dengan Tiens yang butuh seseorang untuk menopangnya, menjadi motivasi dia untuk bisa melakukan apa yang dia mau, supaya ditakuti oleh orang-orang, supaya dia menjadi orang yang berkuasa. Terbentuklah satu tim dari neraka yang menebar teror di kalangan masyarakat. Dan mereka pun tercatat sebagai duo kriminal penebar teror di Afrika karena banyaknya kejahatan-kejahatan, yang mana dua orang inilah petunjuknya. So, itulah background dari dua bajingan dari neraka ini. Pada bulan Agustus tahun 1995, setelah berhasil menangkap Franz dan Tiens, dan mereka pun mengakui perbuatan mereka, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan secara bersyarat atas 8 tuduhan terpisah di luar kasusnya si Ellison ya. Sementara Ellison yang udah pulih sempurna, akhirnya menikah dengan seorang pria dan secara ajaib dengan kebesaran Tuhan, dia memiliki anak. Anak yang dia kandung sendiri dan dia lahirkan sendiri. Padahal sebelumnya dokter udah bilang kalau dia ini nggak bisa hamil lagi kan, karena rahimnya udah serusak itu. Masya Allah. Ellison akhirnya menjadi aktivis perempuan ternama di dunia. Dia membantu wanita-wanita lainnya yang terkena kasus yang nyaris serupa dengan dia, dan membantu mereka untuk mencari keadilan. Ellison bahkan udah berkeliling ke 35 negara untuk menyuarakan kisahnya dan memotivasi wanita lain agar menjadi kuat dan pantang menyerah, melawan saat ditindas dan melindungi diri dari ancaman. Tapi berita yang menghebohkan dunia, khususnya Afrika Selatan, pada 4 Juli 2023 lalu, Franz dan Tiens dibebaskan dari penjara secara bersyarat. Mereka dibebaskan, tapi mereka diawasi. Semua orang pastinya komplain, demo, nggak terima. Karena menurut mereka, dua orang ini udah nggak bisa dibebaskan lagi. Karena lihat aja, udah separah itu loh si korban. Tapi gue nggak tahu gimana finalnya. Apakah di-cancel atau tetap mereka dibebaskan? Aku nggak tahu. Ini kayaknya bakal jadi satu video yang panjang deh. So guys, itulah kisah yang mencengangkan. Kisah yang kayak... ini udah di luar akal manusia loh, kalau ada kasus yang korban itu sampai kayak gitu. Itulah kisah Ellison Botha yang selamat dari kebrutalan penjahat setan itu. Benar-benar kekuasaan Tuhan, keinginan Ellison untuk bertahan hidup. Didatangkan bala bantuan yang secara kebetulan lewat dokter hewan pula. Kalian bayangkan tubuh yang udah kena 30 tusukan sampai usus keluar, terus sayatan di leher sampai kepala nyaris putus, masih bisa hidup. Nggak kebayang kalau misalnya orang lain yang mengalami kayak Ellison Botha, apakah bisa sekuat itu? Apakah masih bisa selamat? Mungkin udah pasrah aja nunggu kematian ya kan? Ya gitulah guys. So, untuk menutup video ini, aku mau tanya pendapat kalian tentang kasusnya Ellison Botha, komen di bawah. Ya, karena ini aku rasa bakal jadi video yang panjang, jadi nggak usah panjang basa-basinya. Kita tutup seperti biasa. Kalau misalnya kalian suka, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Ellison bahkan bisa mendengar suara daging. Kau harus tetap. Padahal sebelumnya dokter bilang kalau Ellison bahkan udah keliling ke 35 negara untuk